Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pagi ini saya akan sharing gitu ya, yaitu terkait eh, pengobatan stroke gitu ya. Sebenarnya panjang sekali nih kalau diceritakan. Karena kasusnya yang pertama satu ya menimpa ibu mertua, orang tua gitu ya. Yang kedua ini kasusnya menimpa senior saya gitu, kakak kelas ya, beda 19, beda 23 tahun sama saya gitu ya, lebih tua 23 tahun gitu ya, jadi sudah mungkin 60-an ya usianya. Nah, sekarang saya mau dari sisi cerita senior saya gitu ya. Nah, yang menarik dari cerita dia adalah di perumahan dia itu ada 3 orang gitu yang kena, termasuk dia lah 3 orang. Yang 2 ini giat menggunakan obat kimia, sedangkan dia ini ya tidak memakai, pertama memakai gitu ya, tapi sering berjalannya waktu dia tidak memakai. Bukan berarti dia mengabaikan dokter, tapi dia hasil diskusi dengan dokter malah gitu ya, seperti obat darah tinggi gitu ya, obat kimia, kata dokter obat ini dan kandungannya ini gitu kan. Terus dia pelajari kandungan itu ada tidak gitu ya di bahan makanan dan lain-lain, ternyata ada di seledri. Nah, dia diskusi lagi dengan dokternya, gimana kalau obat ini saya ganti dengan seledri gitu. Kata dokternya ya boleh juga pak, ya, tapi kalau kondisi tidak terdesak atau tidak kepepet gitu ya. Tapi kalau kondisi kepepet misalnya mau naik pesawat dan lain-lain, maka ya mau tidak mau harus kimia. Tapi kalau kondisi tidak terdesak, misal di rumah santai, ya sudah memakai itu dan dia jalankan itu gitu ya. Dia konsumsi seledri, mungkin caranya ya dengan dilalap bersama makan gitu ya, makan nasi dan lain-lain, atau langsung saja gitu ya, satu pelepah dia makan aja tanpa disertai yang lain, hanya seledri saja. Nah, itu untuk kasus tekanan darah saja gitu ya, dan juga kata dia sih termasuk kolesterol dan lain-lain dari seledri itu. Nah, itu untuk kasus tekanan darah, obat kimia tekanan darah, dia cari alternatif dari seledri. Kemudian untuk kasus kolesterol gitu ya dan lain-lain, dia pakai bawang putih. Kemudian untuk vitamin C, pernah dokter merekomendasikan, kata dia ya harusnya supaya vitamin C-nya terjaga, maka saya kasih pil ini, kata dokternya. Kemudian dia juga berdiskusi dengan dokter. Nah, itu kan ada di jeruk, kata dia. Nah, kata dokter ya jeruk tidak masalah juga, tapi kasusnya itu tadi, kondisi terdesak dengan tidak terdesak gitu ya. Akhirnya dia rutin konsumsi jeruk. Ya, yang bagus kata dia ya membuat jus jeruk itu atau minuman jeruk itu adalah tidak menggunakan air panas. Karena dengan air panas maka vitamin C yang dikandung akan rusak. Maka bagusnya adalah membuat perasan dari jeruk nipis misalnya. Kemudian beberapa kulit jeruknya disertakan juga dengan air yang dingin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik lagi, dari 3 orang itu gitu ya, satu dia yang selalu mencari alternatif selain obat kimia, dan yang kedua adalah yang 2 orangnya lagi selalu berobat dengan kimia. Nah, yang 2 orangnya itu sekarang sudah mendahuluinya gitu ya. Nah, tetapi dia alhamdulillah saya perhatikan ya, saya sendiri, dia semakin membaik gitu ya. Yang asalnya tangannya tidak bisa bergerak yang belah kanan karena kenanya yang kanan, dia sudah mulai bisa bergerak lurus, horizontal, vertikal gitu ya, menepuk dengan tangan sebelahnya gitu ya. Nah, sudah mulai bisa membaca perintah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Kakinya pun demikian, asalnya dia ya begitu kesulitan gitu ya naik tangga di rumahnya ke lantai 2 itu ada tangga, sangat kesulitan. Sekarang dia sudah mulai bisa dengan memegang batang pinggiran tumpuan tangga itu gitu ya, dengan dibantu tongkat. Nah seperti itu. Kemudian yang paling penting, baik pengalaman dia gitu ya maupun orang tua saya, pasokan air harus cukup. Nah, air ini pernah terjadi di mertua ini. Gara-gara kekurangan air, dia sampai mengalami koma gitu ya. Selama berapa? 7 jam. Itu gara-gara kurang air. Dan itu memperparah keadaan gitu ya. Jadi semakin banyak saraf-saraf yang terganggu gara-gara kurang air. Nah, kalau senior saya bilang, pokoknya air itu minimal 2 liter gitu ya. Dengan minum air. Jadi untuk yang terkena, maka perhatikanlah pasokan air, minum harus cukup gitu ya, karena dengan minum maka kondisi saraf akan terjaga gitu ya, dan sebaliknya gitu ya, bisa sampai koma itu kalau kekurangan air. Kalau sudah koma akan semakin parah. Kemudian selain itu dia juga memberikan contoh, jadi yang terutama yang ini ya, yang senior tadi memberikan contohnya adalah fisioterapinya. Nah ini penting untuk diperhatikan bahwa stroke itu yang setahu saya gitu ya, selama ini mengurus orang stroke itu ya tidak boleh dipijit gitu ya, karena kalau dipijit maka saraf-saraf yang ada yang masih sensitif gitu ya, mungkin sedang mau recovery dan lain-lain, dipijit dengan keras gitu ya, biasa tukang pijit sampai teriak-teriak, nah itu malah tidak baik gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk refleksi saya belum paham ini, yang jelas kan ada pijit ada refleksi. Nah pijit ini yang tidak direkomendasikan. Cerita senior tadi, dari 3 orang itu 2 orang itu melakukan juga pijit rutin gitu ya. Dia tidak pernah, yang satu ini senior ini tidak pernah pijit gitu ya. Bahkan kata senior tadi bukan dipijit malah, tapi hanya diusap-usap saja bagian-bagian yang kena stroke itu, tangan, kaki gitu ya, diusap dan dilatihkan untuk gerak gitu ya, seperti itu.